Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu tentang pembelajaran tematik terpadu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama yaitu ada Akbar Muhammad Husdi sebagai penyaji 1, yang kedua yaitu Laura Fauzana sebagai penyaji kedua, dan yang ketiga yaitu M. Aidal Fikri sebagai penyaji ketiga, yang keempat Nifetiken, saya sendiri sebagai penyaji keempat dan sekaligus moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja kepada Akbar Muhammad Husdi, persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Akbar Musdi akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai pembelajaran tematik terpadu. Jadi, hakikat pembelajaran tematik terpadu itu, yang pertama itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pembelajaran ialah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, dan prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Malik. Menurut Majid, pembelajaran ialah suatu proses interaksi antara anak dengan anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Sedangkan pengertian pembelajaran tematik itu ialah menurut Majid tahun 2014, pembelajaran tematik ialah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Sedangkan menurut Kadir tahun 2014 menyatakan bahwa pembelajaran tematik ialah pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran dengan menggunakan tema tertentu. Sejalan dengan itu, Abdul Majid juga menambahkan tahun 2014 menambahkan pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu, yaitu model jaring laba-laba. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Akbar Muhammad Husdi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laura Fauzana. Kepada Laura, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi tentang latar belakang lahirnya pembelajaran tematik. Menurut Majid, pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Hal ini merupakan salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme. Selanjutnya, menurut Depdiknas, pembelajaran tematik telah dikenal sejak diterapkannya kurikulum satuan pendidikan dan sudah diterapkan di sekolah dasar. Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Laura Fauzana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Aidal Fikri. Kepada M. Aidal, dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang rasional dan konsep pembelajaran tematik. Yang pertama, rasional pembelajaran tematik terpadu. Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah akan selalu mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan melalui perubahan kurikulum sekolah oleh pemerintah. Perubahan kurikulum terjadi merupakan hal yang biasa dan suatu keniscayaan dalam rangka mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Ini terdapat di dalam Majid tahun 2014. Yang kedua yaitu konsep pembelajaran tematik terpadu. Konsep pembelajaran interdisipliner dan Fogarty tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun dalam mata pelajaran. Menurut Kadir tahun 2014, pembelajaran tematik peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara konsep-konsep dalam intra maupun antar mata pelajaran.
Mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada M. Aidal Fikri. Materi selanjutnya itu akan saya sampaikan sendiri tentang karakteristik dan tujuan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama itu karakteristik pembelajaran tematik. Menurut Prastowo 2014, karakteristik pembelajaran tematik yang pertama yaitu menstimulasi siswa untuk aktif. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menyungguhkan pengetahuan holistis. Yang keempat, memberikan pengalaman secara langsung. Materi selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan pembelajaran tematik. Menurut Prastowo 2013, tujuan yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif dan kebiasaan baik dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembang keterampilan sosial. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator saya sendiri. Baiklah, ini daftar rujukan materi kita. Sekian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.